Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dari setup awal perusahaan manufaktur. Untuk transaksi yang pertama kita ada pembelian 7 Januari 2019. Silahkan ubah layoutnya terlebih dahulu menjadi item, lalu OK. Silahkan masukkan transaksinya. Jangan lupa transaksi ini merupakan transaksi tunai. Masukkan informasi sesuai soal, yaitu bahan baku cemara dengan kuantiti 3, cost per unit 80.000, dan bahan baku triplek itu kuantitinya 5 dengan cost per unit 20.000. Jangan lupa inputkan pay today-nya karena pembayaran ini merupakan transaksi tunai. Setelah yakin, silahkan pastikan juga tanggalnya sudah benar dengan memeriksa jurnalnya. Jika sudah selesai, silahkan tekan OK. Jika tidak ada terjadi kesalahan lagi. Untuk transaksi yang selanjutnya, ini adalah pemesanan barang. Jadi kalau tidak ada barangnya, kita bisa bikin yang baru. Masuk ke MIOP-nya. Di Command Center ini, kita ambil bagian sales. Lalu pilih Enter Sales. Silahkan ubah layoutnya menjadi item dulu. Kita akan memasukkan barang yang baru di sini. Ubah juga nomor pesanannya jadi P001 sesuai informasi yang ada di soal. Pastikan tanggalnya juga sudah benar, yakni 8 Januari 2019. Setelah itu kita akan buat barang yang baru karena barang meja komputer ini belum ada. Silahkan klik New, lalu masukkan informasi barangnya, ini barang yang baru dengan kode BJM.4 dengan nama meja komputer. Setelah itu masukkan informasi soalnya, ini kita menyimpan dan kita menjual. Lalu masukkan sesuai akunnya. Bagian COGS, persediaan, dan bagian penjualannya. Jangan lupa jenis transaksinya menjadi order lagi. Lalu setelah kita pastikan ini kuantitinya 2 dan price-nya 400.000. Setelah itu jika kita tekan Ctrl R, seharusnya ini tidak ada jurnal karena ini berupa pesanan saja. Lalu setelah semuanya yakin, kita bisa klik record. Informasi soal selanjutnya, yaitu tanggal 9 Januari 2019, diterima pesanan dari toko Sentosa, yaitu sebanyak 5 item dan harganya 200.000. Silakan masukkan informasi itemnya jika belum ada. Jika yakin informasinya telah benar semua, pastikan nomor pesanannya benar P002 dan tanggal transaksinya 9 Januari 2019. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari 2019, kita melakukan pesanan pembelian kepada perusahaan cemara. Langkah pengerjaannya adalah kita masuk ke purchase, lalu enter purchase, ubah keterangannya menjadi order, dan perusahaannya menjadi PT Cemara. Ubah tanggalnya menjadi 10 Januari 2019. Setelah itu kita masukkan datanya sesuai transaksi yang ada di soal.
Transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari 2019. Kita melakukan proses produksi. Silakan masuk ke bagian inventory terlebih dahulu, lalu klik adjust inventory dan ubah tanggalnya menjadi 10 Januari 2019. Setelah itu, berikan keterangannya menjadi pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Setelah selesai, silakan masukkan sesuai informasi soal di dalam modul. Untuk keterangan BJM 4, kita buatkan yang baru, list jobnya. Ini BJM.4 dengan job name meja komputer. Start date-nya 11 Januari 2019 dan finish date-nya 21 Januari 2019 dengan customer toko sentral. Untuk BJK 13 kita buatkan yang baru juga. Klik new, beri namanya BJK 13 kursi komputer dengan start date-nya 12 Januari 2019 dan finish date-nya 10 Februari 2019 dengan customer toko Sentosa. Setelah itu tekan Ctrl R dan pastikan jurnalnya telah benar. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 11 Januari 2019. Ini pesanan kita ke PT Cemara sudah datang. Ini adalah transaksi pada tanggal 10 sebelumnya. Di Command Center kita masuk ke bagian Purchase, lalu ambil Purchase Register. Di sini kita ambil tab yang di bagian Order, lalu silakan ubah tanggalnya dulu. Ini adalah pesanan kita ke PT Cemara sebelumnya. Lalu ini bisa kita pilih. Lalu pada bagian bawah ini tekan ubah menjadi bill. Setelah itu kita tekan Ctrl R. Pastikan jurnalnya sudah benar. Ubah tanggalnya menjadi 11 Januari 2019. Setelah itu tekan record. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 12 Januari 2019. Kita akan mencatat pemakaian bahan penolong. Langkah pengerjaannya adalah kita masuk ke bagian inventory, lalu masuk ke bagian adjust inventory, masukkan tanggal transaksi. Ini 12 Januari 2019. Keterangannya bisa kita buatkan pemakaian bahan penolong. Lalu masukkan data sesuai transaksi yang ada di modul. Account yang kita pakai adalah BOP sesungguhnya. Gitu juga dengan bahan penolong 2 dan bahan penolong 3. Setelah itu tekan Ctrl R, yakinkan jurnal kita sudah benar. Jika sudah, silakan tekan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 13 Januari 2019. Kita akan melakukan return bahan kayu jati ke PT Cemara dengan nomor RT001. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengurangi jumlah pembelian. Begitulah cara pencatatan
retur pembelian. Jadi kita ambil suppliernya PT Cemara, lalu buat transaksinya menjadi 13 Januari, lalu namanya menjadi RT001. Pada bagian bill ini kita buat menjadi -1, lalu item numbernya adalah BBKJ01 bahan kayu jati. Karena kita sebelumnya juga tidak melakukan pembayaran, jadi kita tidak menggunakan pay to date juga. Jika tekan Ctrl R, maka akan muncul jurnal seperti ini. Setelah itu OK, tekan record. Langkah selanjutnya adalah kita harus masuk dulu ke dalam purchase register kita tadi, supaya utang dagang kita juga berkurang. Kita ambil ke purchase register, lalu ambil bagian return and debit. Di sini sudah terlihat ini adalah retur pembelian kita tadi. Lalu pilih, lalu apply to purchase. Lalu ubah tanggalnya menjadi 13 Januari. Lalu pada bagian amount applied, silahkan diklik, lalu tekan tab sekali lagi. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita tekan Ctrl R, maka akan muncul jurnal seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa tekan record. Transaksi selanjutnya yaitu 15 Januari 2019. Kita akan melakukan pencatatan, yaitu pengakuan upah. Untuk pencatatan transaksi ini, kita masuk ke bagian account, lalu ambil record journal entry. Ubah tanggalnya terlebih dahulu menjadi 15 Januari 2019 dengan keterangan pengakuan gaji dan upah. Lalu pada bagian account, silahkan ambil work in process direct labor. Masukkan sesuai transaksi yang ada di modul. Ini yang pertama 400.000 merupakan job bagian meja biro. Lalu kita masuk lagi yang kedua, masih sama akunnya 4.200 dengan jumlah 500.000. Ini untuk job meja 1,5. Untuk selanjutnya silahkan masukkan upah sesuai job yang telah ditentukan. Lalu untuk upah tak langsung bagian produksi, masukkan menjadi bagian overhead pabrik. Dan jika untuk akun yang mau kita pilih tidak ada, silahkan buat terlebih dahulu. Jika dirasa sudah benar, silahkan tekan OK dan record. Transaksi selanjutnya, tanggal 15 Januari 2019, ini adalah penjualan kredit kepada toko Sentosa dengan nomor faktur F005. Langkah pengerjaannya, kita masuk ke bagian sales, lalu ambil enter sales. Pastikan ini merupakan invoice, dan pada bagian customer kita ambil toko Sentosa. Lalu di sini akan mendapatkan peringatan kalau kita akan mengambil pesanan sebelumnya atau tidak. Sedangkan kalau kita melihat ini, tanggal 9 Januari itu bukan merupakan meja siswa, tapi itu merupakan kursi. Jadi jangan sampai salah tekan, jangan kita menggunakan use cell-nya. Jadi bagian ini kita cancel saja, karena ini tidak sesuai dengan pesanan yang dari tanggal 9, karena ini adalah penjualan yang baru. Ubah tanggalnya menjadi 15 Januari, dan invoice-nya ubah menjadi F005. Kita menjual sebanyak 5. Penjualannya merupakan
meja siswa. Penjualan ini sebesar 250.000. Karena ini penjualan kredit, kita tidak perlu mengisi bagian pay today-nya. Tekan Ctrl R, lalu akan muncul tampilan jurnal seperti ini. Jika dirasa sudah benar, silahkan tekan OK, lalu record. Transaksi selanjutnya yaitu 15 Januari 2019, dijual kursi siswa sejumlah 10. Langkah pengerjaannya sama dengan transaksi sebelumnya. Bedanya untuk yang kali ini kita menggunakan penjualan tunai. Ya, ini ubah customer-nya menjadi tunai. Lalu pada tanggal ini sudah benar 15 Januari 2019. Lalu kita ubah penjualan barangnya menjadi 10 unit. Lalu ambil kursi siswa. Lalu penjualannya sebesar 175.000. Jangan lupa di bagian pay today-nya diisi sebesar 1.925.000. Silahkan tekan Ctrl R. Jika dirasa sudah benar, silahkan tekan record. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 19 Januari 2019, menerima kembali barang yang dijual kepada toko Sentosa. Jadi untuk transaksi ini kita akan mencatat retur penjualan. Untuk pengerjaan transaksi ini, kita ambil bagian inventory, lalu ambil bagian item list. Lalu pada bagian ini kita ambil bagian new, lalu silahkan buatkan dengan nama RJ return penjualan. Pada bagian I sell this item, income account for tracking sales, ubah menjadi sales return. Jika tidak ada, silahkan buat baru. Pada bagian income, untuk contoh ini saya buatkan namanya atau nomornya 42000. Lalu pada bagian sales, ambil enter sales. Di bagian customer, ubah menjadi toko Sentosa. Ubah tanggalnya menjadi 19 Januari 2019. Dengan nomor faktur D001. Karena retur penjualannya 1, jadi kita bikin -1. Lalu di item numbernya ambil return penjualan. Ini adalah item list yang kita buatkan tadi. Lalu price-nya ubah menjadi 250.000. Kita tidak perlu tekan pay today karena retur ini adalah retur penjualan kredit. Setelah itu tekan Ctrl R. Jika sudah yakin, tekan record dan cancel. Langkah selanjutnya adalah mengalokasikan nilai retur ke dalam faktur dengan cara kita ambil di bagian menu sales ini, ambil bagian sales register-nya. Lalu pada bagian return credit, ini adalah retur penjualan kita yang tadi, kita pilih, lalu klik apply to sell. Pada tanggalnya, silakan ubah menjadi 19 Januari 2019. Lalu klik bagian amount applied-nya. Silahkan tekan Ctrl R. Setelah dirasa benar, silahkan klik OK, lalu record, close. Mencatat pengembalian finish good kita. Ini dengan cara kita masuk ke bagian account, lalu kita mencatat record journal entry-nya. Ubah menjadi tanggal 19. Lalu keterangannya buatkan menjadi koreksi pencatatan return penjualan. Ini persediaan barang jadi sebesar 120.000 tadi pada COGS-nya. Jika sudah, silakan tekan Ctrl R. Pastikan ini sudah benar.
lalu tekan record dan cancel. Pada bagian terakhir, kita harus melakukan penyesuaian inventory-nya. Jadi masuk ke bagian inventory, klik bagian adjust inventory. Lalu ubah tanggalnya menjadi 19 Januari, ini sesuai transaksi. Koreksi retur. Dan pada bagian item number-nya, kita ambil ini menjadi meja siswa. Pada akun, pilih bagian akun persediaan barang jadi. Transaksi selanjutnya yaitu 20 Januari 2019. Yang akan kita lakukan di sini adalah mencatat pembebanan BOP. Langkah pengerjaannya adalah masuk ke bagian account dulu dan ambil record journal entry. Ubah tanggalnya menjadi 20 Januari 2019 dan beri keterangan mencatat BOP dibebankan. Lalu silahkan masukkan akun work in process kepada masing-masing job terhadap overhead pabrik. Transaksi selanjutnya yaitu 21 Januari 2019. Yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan proses pencatatan terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Langkah yang pertama kali kita lakukan adalah memastikan setiap itemnya sudah ada di bagian item list. Jika kita lihat bagian item list ini, beberapa job name belum ada, seperti meja biro BJM 2 belum ada. Silakan inputkan nama-nama barang yang belum ada ke dalam sini. Untuk contoh ini BJM 2. Jika namanya sudah selesai dibuat semua, silakan di close, masuk ke bagian count inventory. Silakan masukkan data yang tadi. Ini BJM2 menjadi 5, BJM3 menjadi 8, BJM4 menjadi 2, dan kursi kantor menjadi 12. Ini sepertinya nama di bagian item list kita salah ya, nanti diperbaiki saja. Ini BJM ini kan barang jadi meja, harusnya jadi BJK, barang jadi kursi, karena ini kursi kantor. Setelah ini yakin semua, lalu tekan adjust inventory. Pada bagian ini, klik continue, lalu klik opening balance. Lalu akan muncul bagian seperti ini, 582 dan 12. Silakan kelompokkan ke masing-masing job. Untuk BJM2, BJM3, BJM4, dan BJK 12. Lalu silakan klik Ctrl R. Jangan lupa isi bagian unit cost-nya.
unit cost seperti yang tercatat di soal. Untuk BJM2 314.000, untuk BJM3 267.500, BJM4 166.250, dan BJM4 ini 312.500, dan BJK 12 166.250. Lalu tekan Ctrl R, maka akan muncul bagian seperti ini, lalu OK, lalu klik record. Langkah selanjutnya adalah memindahkan barang dalam proses atau IP tadi menjadi barang jadi ke finish good. Ini kita ambil account, lalu klik record journal entry. Lalu buatkan di sini tanggalnya menjadi tanggal 21. Buat keterangannya menjadi mencatat produk jadi. Untuk yang pertama kita buatkan barang jadinya BJM2 dulu. Lalu silakan catat ke barang jadi yang selanjutnya dengan cara yang sama. Jika sudah selesai, silakan record lalu cancel. Transaksi selanjutnya yaitu 22 Januari 2019. Ini kita akan mencatatkan ke dalam jurnal penjualan pesanan dari toko sentral yang sudah terjadi sebelumnya. Langkah pengerjaannya, kita masuk ke bagian sales, lalu ambil sales register. Pada bagian order, silahkan ubah tanggalnya terlebih dahulu. Ya, ini kita mau merubah atau memilih yang toko sentral ini tadi. Lalu klik ubah jadi invoice. Pada bagian ini, silakan ubah tanggalnya terlebih dahulu menjadi 22 Januari 2019 dengan nomor faktur F006. Untuk mengeceknya, silakan tekan Ctrl R. Jika dirasa sudah benar, silakan klik record. Transaksi selanjutnya yaitu 22 Januari 2019 menjual meja biro sebanyak 5 kepada toko Sentosa secara kredit. Jadi kita akan mencatat penjualan secara kredit, masuk ke bagian sales, lalu enter sales, ubah customernya menjadi toko Sentosa. Ini kita cancel saja. Ubah tanggalnya menjadi 22 Januari 2019. Jual barang 5, BJM 2. Price-nya adalah 750.000. Silakan tekan Ctrl R. Jika jurnal sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya, tanggal 23 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan utang dari toko Sentosa sebesar 44 juta. Langkah pengerjaannya, kita masuk ke bagian sales, lalu ambil bagian receive payment. Pada bagian customer, kita ambil toko Sentosa, lalu isikan amount receive-nya menjadi 44 juta. Dan bagian date-nya, tanggalnya kita ubah menjadi
23 Januari 2019. Lalu tekan di bagian amount applied-nya. Lalu tekan tab lagi sehingga out of balance-nya jadi 0. Silakan tekan Ctrl R. Jika dirasa sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 23 Januari 2019. Perusahaan membayar utang atas pembelian tanggal 11 Januari 2019 kepada PT Cemara. Cara melakukan pembayarannya adalah kita masuk ke bagian purchase, lalu ambil pay bills, lalu ambil PT Cemara. Ubah tanggalnya menjadi 23 Januari 2019 dengan nomor bukti 001. Pada bagian amount, kita membayar sebesar 577.500. Pada kejadian ini kita lihat kalau kita masukkan amount applied, harusnya ini kita mendapatkan diskon sebesar 13.640. Jika seandainya kita memang membayar 577.500, harusnya kalau ada diskon kita membayar sebesar total amount ini. Harusnya 563.860. Lalu pas kita ketik atau klik amount applied, tekan tab, inilah angka yang benar. Namun hal yang seperti ini sebenarnya salah. Kenapa seperti itu? Kita tidak mungkin melakukan pembayaran 11 Januari 2019 untuk transaksi yang terakhir, sedangkan kita masih punya hutang sebesar 17.600.000 di tanggal 25 Desember 2018. Jadi hal yang benar dilakukan adalah kita membuat 577.500, tapi amount applied di bagian 25 Desember 2018. Kita buatkan di sini 577.500. Lalu di sini akan muncul pencatatan yang benar. Jadi total applied-nya 577.500, finance charge-nya tidak ada, total paid-nya 577.500 dan out of balance-nya 0. Jadi kita tekan Ctrl R, akan muncul pencatatan seperti ini. Jika sudah benar, silakan tekan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 24 Januari 2019. Pembayaran rekening listrik, air, telepon sebesar 700.000 dengan uang kas di BCA dengan nomor bukti BKK 001. Pencatatan ini bisa kita ambil di bagian banking, lalu klik spend money. Pada bagian account, pilih di situ cash in BCA, lalu buat memonya pembayaran listrik. Nomor cek diganti menjadi BKK 01. Dan tanggal menjadi 24 Januari 2019. Amount-nya adalah 700.000. Silakan buatkan akunnya jika tidak ada. Silakan klik Ctrl R. Jika dirasa sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 25 Januari 2019, menjual barang jadi kursi kantor sebanyak 12. Cara pengerjaannya, kita masuk ke bagian sales, lalu enter sales, ambil customer-nya jadi tunai. Ubah tanggalnya menjadi 25 Januari 2019. Menjual sebanyak 12. Lalu item number-nya adalah kursi kantor. Dengan harga Rp550.000. Lalu di bagian pay today-nya silakan isi dengan 726.000. Ctrl R. Jika dirasa sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 25 Januari 2019. Pembelian perlengkapan kantor secara tunai dengan menggunakan kas kecil sebesar
Rp500.000 dengan voucher kas kecil nomor V002. Cara pengerjaannya adalah ambil bagian banking, lalu ambil spend money. Pada bagian account kita mengambilnya cash saja. Lalu pada bagian tanggal, ubah menjadi 25 Januari 2019 dengan amount 500.000. Pada bagian akunnya bisa kita tambahkan di situ supplies atau bagian perlengkapan. Ctrl R. Jika sudah, tekan OK dan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 31 Januari 2019. Yang kita lakukan adalah pencatatan BOP. Caranya dengan mencatat di jurnal umum. Masuk ke bagian account, lalu ambil record journal entry. Ubah dulu tanggalnya menjadi 31 Januari 2019. Beri namanya pencatatan BOP. Jika sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 31 Januari 2019. Yang kita lakukan adalah pencatatan BOP. Caranya dengan mencatat di jurnal umum. Masuk ke bagian account, lalu ambil record journal entry. Ubah dulu tanggalnya menjadi 31 Januari 2019. Beri namanya pencatatan BOP. Silakan masukkan ayat jurnal yang sesuai. Jika akunnya tidak ada, silakan dibuat terlebih dahulu. Jika sudah benar, silakan record. Untuk transaksi selanjutnya, 31 Januari 2019, upah tidak langsung yang belum dibayar sebesar 200.000. Cara pengerjaannya, kita masuk lagi ke bagian record journal entry dan beri catatan di situ upah langsung belum dibayar. Akunnya adalah BOP sebesar 200.000. Lalu di bagian kreditnya adalah salary payable. Jika sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi yang ke-25 tanggal 31 Januari 2019, asuransi pabrik yang telah jatuh tempo sebesar 300.000. Cara pencatatannya, kita catat lagi di record journal entry, lalu buat keterangannya asuransi pabrik jatuh tempo. Masukkan ke dalam overhead pabrik 300.000, lalu catat ke prepaid rent. Jika sudah benar, silakan record. Transaksi yang ke-26, 31 Januari 2019, persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar 1.600.000. Pencatatannya masih di record journal entry. Buatkan keterangan pemakaian perlengkapan. Untuk membuat perlengkapan kita menjadi 1.600.000, kita bisa membebankannya sebesar 700.000. Jika akunnya masih belum ada, silahkan dibuat dulu. Jika sudah benar, silahkan di-record. Transaksi yang ke-27, tanggal 31 Januari 2019, sewa kantor yang telah jatuh tempo sebesar 300.000. Pencatatannya, kita masuk ke record journal entry,
Lalu buatkan keterangan penyesuaian sewa kantor. Jika masih belum ada, silakan dibuatkan terlebih dahulu. Jika sudah benar, silakan record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi yang ke-28, tanggal 31 Januari 2019, menutup perkiraan BDP. Caranya, kita masuk ke bagian record journal entry, lalu buatkan keterangannya menutup perkiraan BDP. Jika sudah benar, silakan record. Transaksi yang ke-29 yang terakhir adalah tanggal 31 Januari 2019 menutup perkiraan BOP ke HPP. Caranya dengan masuk ke jurnal umum, lalu nilainya dapat dilihat pada akun list. Pada akun list kita, overhead 1.785 dan applied factory overhead cost kita adalah 1.220.000. Buat keterangannya, menutup perkiraan BOP ke HPP. Setelah ini dirasa benar, silakan klik OK. Lalu record. Untuk laba rugi bisa kita lihat di sini, yakni jumlahnya 3.815.000. Sedangkan untuk neraca jumlahnya adalah 193.985.000. Sekian untuk video pembelajaran mengenai transaksi Jepara Furniture. Saya Randi Herianto, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.